Visip Talk, ngobrol yuk. Nah, Patrick, di segmen 2 ini kita bakalan ngapain nih, Patrick? Sama aja sih sebenarnya, Jang. Kita bakal tetap bahas seputar MBKM. Karena nggak cukup nggak sih satu segmen doang ngebahas MBKM yang begitu luasnya, ya nggak sih? Bener. Nah, pada segmen kali ini kita bakal ngebahas tentang tantangan-tantangan seputar mengikuti program MBKM nih, Jang. Waduh, seru banget ya. Kita bakalan dengerin tentang cerita, tentang apa aja lah tantangan, juga ada problem yang mereka hadapi selama mempersiapkan atau mengikuti program MBKM. Mungkin langsung aku tanya-tanya aja ya, Patrick ya? Boleh. Nah, tadi kan kita udah sebut tantangan nih, Kak ya. Tantangan apa aja yang kakak hadapin ketika kakak ini mengikuti program MBKM? Mungkin bisa dari Kak Rina, silakan. Oke, kalau dari aku, tantangan waktu kampus mengajar pasti banyak ya. Apalagi kebetulan kampus mengajar tuh pasti ditempatin di sekolah yang emang butuh lah ya. Yang jauh gitu. Lah, iya. Jadi pasti tantangannya adaptasi budaya kan pasti beda banget ya. Terus kita harus senyum-senyum ya karena banyak anak kecil ya kan. Jangan sampai kita bad mood di tengah-tengah mereka. Jadi itu sih yang perlu adaptasi banyak. Oke, berarti adaptasi ya. Senyum tapi baris gitu. Jangan dicubitin. Oh, jangan. Kalau Kak Andre gimana, Kak? Iya, kurang lebih hampir sama. Kita pasti harus adaptasi ya. Karena aku ibaratnya kayak di kantor gitu kan. Kantor itu orang-orangnya juga disiplinnya luar biasa gitu kan. Berangkat tuh tiap pagi pasti apel. Gitu. Jadi mahasiswa itu harus ikut apel juga. Jadi mau nggak mau apel jam 7:30, jam 7 harus sudah di sana. Dan ya mungkin sedikit banyaknya kita awal-awal pasti harus ya nurutin apa kata mereka lah. Iya dong. Iya, pastinya. Ya gitu sih, kurang lebih adaptasi sih utamanya. Apelnya alasannya nggak pusing, nggak bisa. Emangnya kamu, kayak SMA ya, kayak kita pas SMA. Nggak boleh. Kalau awal-awal mungkin belum bisa, tapi kalau udah akhir gitu kan agak itu ya. Makin kurang ajar. Makin akhir. Nggak boleh. Bercanda KPU Banyumas, bercanda ya. Rekrut aku. Ya oke, jadi tadi adaptasi sama anak kecil, kalau kakak adaptasi sama workflow gitu ya. Oke, banyak banget berarti nggak banyak sih, kayak ada beberapa hambatannya. Nah, gimana sih cara kakak sendiri tuh kayak mengatasi hambatan atau problemnya itu sendiri dari Kak Adan mungkin boleh? Andra, silakan. Kak Andra. Mengatasi hambatan ya. Mungkin kalau dari aku, karena awalnya aku disuruh buat disiplin ya tentang masalah waktu, pasti karena tadinya itu aku pasti berangkatnya siang gitu segala macam. Ya aku harus siap-siap gitu. Besok bangun pagi, jadi malamnya jangan melakukan aktivitas yang sampai larut malam gitu. Tidur lebih awal gitu-gitulah. Terus habis itu ya udah selanjutnya ya udah kurang lebih di sana ya udah nurutin apa kata mereka aja dulu gitu. Ya kalau misalkan itu demi kebaikan, kenapa enggak? Why not ya? Benar. Kalau dari Karina gimana nih? Ya, kalau dari aku ya adaptasi ke anak kecil ya gimana ya? Kayak ngelihat muka dia aja gitu kadang-kadang kan kayak tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Iya, itu jadi kayak bentuk ya sedikit apa ya, kayak teguran buat kita lah. Ayolah, dia anak kecil, ayolah, masih sih kita sama anak kecil marah-marah gitu kan. Ya jadi bentuknya adaptasi ya kayak gitu. Sadar aja kalau itu tuh anak kecil gitu. #sabar, itu adaptasinya sabar itu. Bener, jadi kalau dari Kak Andra tadi ada kebiasaan baru ya, kebiasaan lebih disiplin. Kalau dari Kak Rina ini jadi apa ya, harus lebih sabar menghadapi anak-anak kecil. Iya, soalnya mau sedikit tambahan ya. Boleh. Kalau di sana karena sistemnya itu di kantor ya. Jadi setiap job desk itu ada waktunya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus memanfaatkan waktu yang ada. Jadi kalau misalkan job desk-nya banyak ya mau nggak mau kita lembur tuh. Jadi harus menghargai waktu semaksimal mungkin. Gitu intinya di situ. Agak strict gitu ya. Karena di kantor ya. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus tunduk lah sama aturan mereka. Oke, itu jadi catatan juga ya buat teman-teman yang mau ikut MBKM gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya aku mau tanya seputar cara nih. Kan tadi udah ada hambatan gitu ya, udah diatasi juga sama solusi-solusi gitu. Aku mau tanya gimana cara kakak-kakak memanfaatkan kesempatan atau memanfaatkan program MBKM ini untuk pengembangan diri, pengembangan karir kayak gitu. Kalau dari Kak Andra gimana? Pengembangan karir. Pengembangan karir, oke. Karena mungkin sekup dari MBKM ku ini arahnya ke lembaga kepemiluan ya. Jadi lembaga kepemiluan kan sedikit informasi ya. Lembaga kepemiluan ada 3, ada KPU, Bawaslu, sama DKP. Nah arahku pasti kan ke arah situ semua gitu. Jadi ya sempit lah, nggak kayak kalian ini kan, lebih luas gitu. Jadi pastinya
ya sedikit banyaknya aku jadi tahu di sana maksudnya sistem kerja dari ketua kayak gimana, sistem kerja dari komisioner kayak gimana, terus kepala bidangnya kayak gimana. Jadi sedikit banyaknya aku bisa belajar dari mereka gitu. Misalkan suatu saat nih aku pengen masuk dalam lembaga kepemiluan, jadi aku ambil baiknya dari mereka, tinggalin buruknya dari mereka, itu pasti kan. Dan pastinya yang terakhir relasi. Jadinya kalau misalkan suatu saat nanti aku mau masuk ke dalam lembaga kepemiluan gitu kan, pastinya kan udah kenal kan dari awal gitu ya. Jadi mungkin bisa memudahkan gitu. Karena balik lagi ya, relasi itu paling penting sih. Iya, betul. Jadi sangat mungkin ya buat kakak buat balik lagi nih, siapa tahu besok kerjanya di situ gitu ya. Karena manusia itu dinamis ya, berpikirnya pasti berubah-ubah. Sekarang bisa. Aku nggak kepengin, besok tiba-tiba kepengin gitu kan. Gitu. Nggak bisa dipungkiri lah. Atau bipolar. Enggak, beda lagi. Ya, sorry. Kalau Karina gimana kak? Ya, kalau ke aku ya pasti kampus mengajar bukan kayak magang yang terus orientasinya langsung ke kerjaan gitu. Tapi di sini mungkin jangka yang paling dekat, karena aku sosiologi juga ya, sosial langsung berhubungan juga sama kampus mengajar, itu bisa jadi bahan skripsian nih. Jadi kita cari masalah di kampus mengajar ini, siapa tahu gitu ya dosen ACC gitu kan, dia lebih gampang dan lebih cepat kayak gitu. Visioner ya, jangan. Visioner bener, visioner. Kan rencana dulu. Iya. Rencana dulu. Sebenarnya hampir sama sih, maksudnya aku juga di sana juga sebenarnya mau dapat informasi tentang data empiris ya. Iya, terutama karena aku juga udah semester sekarang gitu kan. Jadi dituntut buat ibaratnya output kita magang itu kita dapat data empiris salah satunya gitu, buat nanti skripsian. Itu yang paling penting gitu, biar kita dimudahkan lah. Kalau misalkan kita ini data empiris yang di instansi yang belum pernah kita ikut magang kan agak susah prosesnya ya. Nah kalau di situ kan mungkin dipermudah. Manfaatnya makin banyak nih Jeng ya. Iya bener, visioner ya, suka deh. Lanjut Patrick. Oke, nah kan kalau misalkan kakak-kakak ini memasuki program MBKM, ketemu sama environment baru, sama lingkungan baru, sama orang-orang baru dengan pemikiran, sifat yang berbeda-beda ya. Gimana sih cara kakak-kakak sendiri ini untuk beradaptasi nih dengan lingkungan, dengan orang-orang yang baru? Dari Kak Dina mungkin? Ya, kalau misalkan dari aku sendiri, sebenarnya kalau adaptasi itu gampangannya ya, kalau misalkan di kampus mengajar itu karena mereka butuh. Jadi ketika ngerasa, kalau misalkan kita ngerasa dibutuhin mereka tuh kita jadi kayaknya kayak ayolah bisalah, sesulit apapun ayolah bisalah, mereka butuh kita gitu buat ngebantu mereka kayak gitu sih. Ada dorongan gitu ya. Kalau dari Kak Andra? Kalau dari aku untuk masalah adaptasi sendiri ya, mungkin sering-sering bonding aja di luar di luar kepentingan dari kantor tersebut ya. Kita di luar misalkan udah selesai nih, kita ngajakin gitu pegawai-pegawainya, nongkrong di mana yuk, itu mungkin dirasa hal kecil ya, tapi itu sebenarnya penting di situ. Ya beratnya biar kita makin kompak ke depannya, biar kita juga makin tahu karakter dari masing-masing pegawainya tuh kayak gimana gitu. Gitu sih Bang. Intinya di situ. Bonding ya, penting banget. Sama tadi ada perasaan dibutuhkan gitu ya, jadi harus mau beradaptasi kayak gitu ya. Oke, mungkin aku mau tanya nih selanjutnya, tadi meskipun udah di-mention berapa kali ya, mungkin tentang suka duka gitu. Nah kalau aku mau tanya dari Karina dulu deh, suka dukanya di kampus mengajar tuh apa? Soalnya kan ketemunya sama anak kecil yang aduh repot gitu ya kadang-kadang. Gimana nih Kak? Mungkin bisa diceritain. Ya, kalau misalkan suka duka, sukanya kebetulan kampus mengajar yang tempat aku bertugas ini tuh view-nya langsung sawah. Refreshing. Bener-bener kita masuk ke sekolah tuh langsung menghadapnya ke sawah, karena sehabis itu ada tembok, tapi temboknya tuh hancur gitu rubuh. Nah, dia bener-bener ngadep ke sawah dan itu jadi kayak healing gitu. Ketika lagi banyak polusi gitu ya di sana gitu ya, kita di sini jadi healing nih, sukanya kayak gitu sih. Tapi dukanya ya adaptasi, balik lagi ya, kebudayaan baru, apalagi di desa gitu ya, kita harus ramah tamahnya super duper banget sih. Kalau dari Kak Andra? Oke, kalau dari aku sendiri sukanya mungkin pastinya dapat pengalaman baru ya. Ilmu baru. Itu klasiknya kayak gitulah ya. Pengalaman, ilmu, terus habis itu mungkin dukanya itu sendiri mungkin ya balik lagi karena setiap job desk itu kita ada waktu khususnya ya, jadi agak cukup PR gitu awal-awal sih kayak gitu kan. Juga ya di sini gitu. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu, di saat kita udah mulai beradaptasi dengan baik, ya akhirnya kita mulai merasakan enaknya di situ.
Tapi kan kalau deadline di sini juga udah diajar Kak. Deadline jam segini gitu. Tapi kan nggak sampai lembur kan. Oh iya, Itu deadline job desk 1 kelar, nyusul kedua, 3, 4, sampai pas itu aku lembur. Dari aku masuk jam 8 pagi, selesai jam 1 pagi. Oh my God. Dan itu cukup lumayan, ya momennya mungkin pas ya, pas menjelang pesta demokrasi besok. Kebutuhan gitu, itu sangat dibutuhkan. Jadi ya mau gimana lagi. Ya itu ya suka dukanya banyak Suka juga dukanya banyak ya. juga ya. Tapi bagaimana cara mereka mengatasinya aja sih ya. Oke. Nah kalau misalkan awal-awal ikut MBKM nih Kak, pasti kan di pikiran awal kayak gue mau disuruh ngapain ya, ini program gue disuruh ngapainnya kan masih kayak clueless gitu ya kan. Dan berbagai macam ekspektasi juga pastinya ada. Nah ada nggak sih ekspektasi yang ternyata sesuai dengan realitanya, atau bahkan ekspektasi itu nggak sesuai dengan realitanya? Boleh dong diceritain dikit. Iya. Kak Rina boleh? Oke, kalau dari aku ekspektasi, jadi sebelum terjun ke SD, kita kan kayak ngadain rapat gitu ya, sama KM gitu kan. Kita nyusun program kerja, kita mau ngadain apa aja gitu ya. Udah bagus nih, udah ini. Terus pas lagi diterjun lapangan, ternyata anak-anaknya itu kayak yang, ya ada beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus loh. Nah, jadi kan program kerja kita terhambat juga kan. Nah ya, jadi banyak ekspektasi yang emang ya tidak berjalan gitu ya. Cuma untungnya guru-guru di sana jadinya kayak nerima kita dan ayo Mbak bisa kok gitu. Jadi kan kita jadi semangat lagi gitu. Ngomong gitu ya. Kalau dari Kak Andra nih? Oke, kalau masalah ekspektasi pastinya lah ya. Kita awal-awal tuh ekspektasinya tinggi gitu ya. Iya, Di sana enak tuh, ini tuh gitu kan. Dan pada saat masuk mungkin balik lagi lah, namanya kehidupan gitu kan. Lembur. Iya, kadang-kadang di luar ekspektasi gitu. Cuman ya itu nggak enaknya kalau di situ awalnya tuh mungkin kan dikasih taunya tuh jam kerjanya 8 jam gitu kan. Dari jam pagi tuh jam 8 sampai jam 4 gitu. Tapi mungkin pada saat pelaksanaannya ini nggak setiap hari sih, cuman pas itu ada di momennya itu tadi sampai tengah malam gitu. Dan ya itu cukup menguras banyak pikiran dan tenaga. Cuman ya balik lagi tuh pengalaman yang paling aku ingat lah buat kedepannya gitu, karena kapan lagi kan aku magang benar-benar seharian full gitu kan. Disuruh buat mikir, disuruh buat kerja gitu. Cuman ya itu balik lagi pasti ada baiknya lah buat aku ke depan. Oke, jadi ekspektasinya ada yang terpenuhi, ada juga yang memang masih jauh dari. Tapi harus di-highlight kalau nggak tiap hari kok lemburnya. Nggak setiap hari di-highlight. Di-highlight, iya. Oke, berarti banyak banget ya kita udah ngebahas tadi tentang suka, duka, pro-nya, kontranya juga banyak banget. Tapi nggak kalah dengan keseruan, manfaat, pembelajaran yang didapat dari MBKM ini. Jadi bagi teman-teman di rumah nih, Vox yang ada di rumah yang masih bingung kayak daftar nggak ya, terus beruan daftar keburu nyesel. Oke. Kita bakal kembali lagi di segmen-segmen berikutnya karena kita udah nyiapin games yang seru nih untuk para gestar ya kan. Pokoknya tetap nonton kita terus sampai habis di Visip Talk. Ngobrol yuk.